Saya Haliza Aksanamala. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas hari ketiga. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk ke dalam ruang kelas? Jika ada murid yang tidak mau masuk ke dalam ruang kelas, saya tidak akan memaksanya. Saya akan mendekati anak dengan lembut, mengajaknya berbicara dan bermain agar merasa nyaman. Setelah anak mulai senang dan percaya, saya ajak masuk kelas secara bertahap. Dengan cara ini, anak masuk kelas karena keinginannya sendiri, bukan karena dipaksa. Yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Saat ada murid yang menangis, saya tidak langsung memaksanya untuk belajar, tapi berusaha menenangkan dengan pendekatan individual system dan penuh dengan kasih sayang. Saya ajak anak berbicara lembut untuk mengetahui penyebabnya. Kemudian, saya alihkan dengan kegiatan yang menyenangkan sesuai prinsip fun learning. Setelah anak kembali tenang dan merasa aman, saya bantu menumbuhkan semangat belajarnya lagi sedikit demi sedikit. Lalu yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Saya akan menegurnya dengan cara yang lembut dan menenangkan. Selanjutnya, saya akan memahami penyebab perilaku tersebut serta memberikan arahan positif agar anak dapat kembali fokus belajar dengan suasana yang menyenangkan. Pertanyaan yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Jika ada murid yang melamun, motivator menyapanya dengan lembut, mengajaknya berbicara atau bermain agar kembali fokus, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Lalu, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Yang pertama itu ada hari Senin, Rabu, dan Jumat membimbakan, Selasa membimbakan dan dilanjut dengan diskusi internal, dilanjut lagi dengan pengambilan modul yang sudah habis. Lalu di hari Kamis membimbakan, dilanjut dengan BBB, dan hari Sabtu membimbakan, dilanjut mengisi absen online. Lalu apa saja tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap hari? Tugas rutinnya yaitu menyiapkan kegiatan, menyambut anak, membimbakan, memberikan motivasi, dan melakukan pengawasan di ruang kelas. Bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Caranya yaitu dengan mengamati perilakunya, berinteraksi secara santai, dan mengajaknya bermain agar anak merasa nyaman mengekspresikan dirinya. Lalu, apa saja sih target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AYUEO yang harus dicapai oleh motivator? Targetnya adalah menciptakan suasana belajar yang fun learning, penuh kasih sayang, dan membuat anak merasa bahagia. Kegiatannya adalah menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik melalui kegiatan yang menyenangkan dan bervariasi. Bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AYUEO? Motivator mencapai target di kelas Bimba dengan menerapkan metode fun learning, small system, dan individual system, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan penuh kasih sayang. Apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawab utama dari motivator Bimba adalah menjadi pembelajar dan memiliki sikap peduli untuk berbuat baik dengan judi tangkap, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan peduli. Judi tangkap ini terbentuk dari adanya kesadaran dan kepedulian terhadap penerapan paradigma Bimba. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Nah, yang harus dilakukan motivator itu untuk menciptakan suasana kelas yang aman adalah motivator harus bersikap lembut dan penuh kasih sayang, memperhatikan setiap anak, serta membuat kegiatan belajar yang menyenangkan dan positif. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas yang nyaman? Motivator harus membangun hubungan yang hangat dan penuh kasih sayang dengan setiap anak. Motivator juga perlu menciptakan kegiatan belajar yang menyenangkan atau fun learning, menggunakan pendekatan individual system dengan karakter anak, serta menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan belajar. Apa yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Motivator harus menunjukkan sikap sabar, lembut, dan tulus dalam setiap interaksi. Motivator juga perlu menghargai setiap perbedaan karakter anak, memberikan perhatian, serta mendengarkan dengan empati. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan?
Motivator harus menggunakan metode fun learning. Motivator juga harus bersikap sabar, memberi pujian atas usaha anak, serta menyesuaikan kegiatan dengan kemampuan masing-masing anak agar mereka merasa lebih senang, termotivasi, dan tentunya bahagia. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Motivator harus mengamati karakter anak, kesukaan anak, juga kemampuan setiap anak. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, motivator menyesuaikan kegiatan belajar agar sesuai dengan minat anak melalui pendekatan individual system. Selain itu, motivator menciptakan suasana yang menyenangkan atau fun learning. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Motivator harus memahami kemampuan dan kebutuhan belajar masing-masing anak melalui interaksi langsung dengan anak. Kemudian, motivator menyesuaikan kegiatan belajar menggunakan metode small step system, yaitu memberikan materi secara bertahap. Motivator juga harus menerapkan individual system agar setiap anak dapat belajar sesuai dengan tingkat perkembangannya.